Banyak petani mengeluh hasil panen padi tidak sesuai harapan. Ada yang bulir padinya hampa, ada juga yang isinya tidak merata, bagian bawah berisi, tapi bagian atas kosong. Hal ini tentu merugikan, karena hasil gabah jadi ringan, rendemen beras rendah, dan harga jual pun menurun. Padahal, dengan teknik yang tepat, padi bisa menghasilkan malai yang padat berisi dari pangkal hingga ujung. Mau padi berisi penuh dari pangkal hingga ujung malai, dan keluar serempak tanpa ada yang terlambat, inilah rahasia yang sudah terbukti di banyak lahan petani. Pada usia 60 hari setelah tanam, padi memasuki fase krusial. Fase pembentukan malai. Inilah tahap yang menentukan apakah nantinya bulir padi akan padat, berisi, atau justru hampa dan tidak seragam. Sayangnya, banyak petani yang sering melewatkan momen emas ini sehingga hasil panen tidak maksimal. Padahal, dengan sedikit perhatian ekstra dan racikan kombinasi semprot yang tepat, hasil panen bisa meningkat jauh di atas rata-rata. Kenapa? Usia 60 hari sangat penting. Usia 60 hari setelah tanam adalah masa yang sangat krusial dalam pertumbuhan padi. Pada titik ini, tanaman sedang mengalami peralihan dari fase vegetatif menuju generatif. Fase vegetatif adalah masa di mana padi lebih fokus membentuk batang, daun, serta akar. Semua itu ibarat fondasi untuk menopang kehidupan tanaman. Sedangkan fase generatif adalah tahap pembentukan malai, pengisian bulir, hingga menentukan kualitas dan kuantitas hasil panen. Jika pada fase peralihan ini, tanaman tidak mendapatkan perlakuan yang tepat, maka dampaknya sangat besar. Misalnya, jika nutrisi tidak cukup tersedia, tanaman tidak akan mampu membentuk malai secara maksimal. Malai bisa keluar tidak serempak, bahkan sebagian bisa gagal keluar sama sekali. Bulir pun berpotensi banyak yang hampa, sehingga hasil panen berkurang drastis. Kondisi ini tentu merugikan petani, karena biaya sudah dikeluarkan sejak awal. Tetapi hasilnya tidak sebanding. Selain nutrisi, pada usia 60 hari ini, tanaman juga sangat rentan terhadap serangan hama dan penyakit. Hama seperti penggerek batang, walang sangit, maupun woreng seringkali menyerang pada fase ini. Bila tidak diantisipasi, serangan hama bisa menyebabkan malai rusak, bulir kosong, bahkan padi mati sebelum panen. Begitu pula dengan penyakit jamur. Jika menyerang daun pada saat ini, maka proses fotosintesis akan terganggu. Padahal, daun adalah dapur tanaman, tempat pembuatan makanan untuk mengisi bulir padi. Karena itu, usia 60 hari harus diperlakukan dengan perhatian khusus. Inilah waktu emas untuk memberikan kombinasi perlindungan sekaligus nutrisi tambahan. Dengan pengelolaan yang tepat, malai akan keluar serempak. Bulir terisi penuh dari pangkal hingga ujung, dan hasil panen pun meningkat signifikan. Singkatnya, usia 60 hari adalah titik penentu. Jika dirawat dengan benar, hasil panen akan melimpah. Tetapi jika diabaikan, potensi kerugian sangat besar. Itulah mengapa banyak ahli pertanian menyebut fase ini sebagai masa kritis yang tidak boleh dilewatkan begitu saja. Namun, jangan khawatir. Ada cara efektif yang bisa menjadi solusi, yaitu kombinasi semprot yang sederhana namun sangat ampuh. Resep ini sudah banyak digunakan dan terbukti menghasilkan padi dengan bulir berisi padat, serta malai keluar serentak. Kombinasi rahasia pada usia 60 hari. 1. Fungisida Antrakol 3 sendok makan. Fungsi mencegah serangan jamur penyebab bercak daun, blah, dan penyakit leher malai. Keunggulan mengandung mankozeb yang bekerja sebagai pelindung protektan pada permukaan daun. Manfaat daun tetap hijau sehat, sehingga mampu melakukan fotosintesis maksimal, energi tersimpan untuk pembentukan bulir. 2. Insektisida spontan, 1 tutup botol. Untuk pengendalian hama utama, seperti wereng batang coklat, penggerek batang, dan ulat daun. Manfaatnya tanaman terlindungi dari hama penghisap dan penggerek, sehingga titik tumbuh aman dan proses pembentukan malai tidak terganggu. 3. ZPT, zat pengatur, tumbuh Gibgrow 1 sachet. Kandungan gibrelin, hormon alami yang merangsang pembelahan dan pemanjangan sel, untuk merangsang malai keluar serempak.
meningkatkan jumlah gabah terisi, serta memperpanjang malai sehingga hasil panen lebih banyak. Manfaatnya, padi berbunga lebih rata, bulir lebih padat, dan mengurangi risiko gabah hampa. 4. Pupuk MKP monokalium fosfat 4 sendok makan. Kandungan fosfor dan kalium tinggi. Tujuan, fosfor membantu pembentukan bunga dan malai. Kalium memperkuat batang, mempertebal dinding sel, dan meningkatkan pengisian bulir. Cara aplikasi, larutkan semua bahan dalam tangki semprot sesuai dosis di atas. Pastikan larutan tercampur merata, lalu semprotkan ke seluruh bagian tanaman pada pagi atau sore hari agar penyerapan lebih maksimal. Jangan lupa, lakukan penyemprotan saat cuaca cerah dan tidak hujan, supaya larutan tidak terbuang percuma. Perlu diingat, keberhasilan bukan hanya terletak pada bahan, tapi juga pada dosis yang tepat. Jangan berlebihan, karena bisa merusak tanaman. Jangan pula terlalu sedikit, karena hasilnya tidak optimal. Ikuti dosis sesuai anjuran, maka hasilnya akan sesuai harapan. Manfaat kombinasi ini, jika diaplikasikan dengan benar, kombinasi ini akan memberikan hasil sebagai berikut. Malai keluar serempak, sehingga padi berbunga dan mengisi bulir pada waktu yang sama. Bulir berisi penuh, dari pangkal hingga ujung malai, mengurangi gabah hampa. Tanaman lebih tahan penyakit, karena daun tetap hijau sehat. Produktivitas meningkat, hasil panen bisa naik 15-30% dibanding cara biasa. Kualitas beras lebih baik, bulir bernas, padat, dan rendemen tinggi saat digiling. Bayangkan jika setiap rumpun padi di sawah Anda mengeluarkan malai yang seragam, bulirnya padat berisi, tidak ada yang kosong. Tentu hasil panen akan jauh lebih banyak dibanding biasanya. Inilah yang membedakan petani yang teliti merawat padinya dengan yang asal-asalan. Tips tambahan, agar hasil maksimal, selain penyemprotan kombinasi tersebut, ada beberapa hal yang tidak kalah penting. 1. Pastikan pH tanah netral 5,5-6,5. Jika terlalu asam, tambahkan dolomit sebelum tanam. 2. Pengairan terkontrol. Jangan biarkan sawah kering pada fase generatif, karena air sangat berpengaruh pada proses pengisian bulir. 3. Rotasi pestisida. Jangan gunakan bahan aktif yang sama terus-menerus, agar tidak terjadi resistensi hama atau penyakit. 4. Pupuk dasar harus cukup. Semprotan ini hanya booster, tapi pupuk dasar urea, NPK, dan organik tetap harus diberikan sesuai jadwal. Kesimpulannya, menghasilkan padi berisi penuh dan malai keluar serempak. Bukan hanya soal keberuntungan, semua bisa dicapai dengan ilmu, teknik tepat, dan disiplin perawatan. Rahasia padi berisi penuh dan malai keluar serempak ada pada momen 60 hari setelah tanam. Kombinasi antara fungisida antrakol, insektisida spontan, ZPT Gibgrow, dan pupuk MKP terbukti mampu memberi hasil panen yang lebih baik. Semua itu harus dilakukan dengan disiplin, dosis tepat, dan aplikasi yang benar. Jadi, jangan tunggu sampai terlambat. Aplikasikan kombinasi semprot ini di lahan padi Anda. Rasakan perbedaannya saat panen, bulir padat, malai serempak, hasil berlimpah. Karena panen yang sukses bukanlah keberuntungan semata, melainkan hasil dari ilmu, usaha, dan ketelitian. Sahabat tani, itulah tadi ilmu sederhana tapi sangat bermanfaat untuk membuat padi kita berisi penuh dan malainya keluar serempak. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa menjadi bekal bagi para petani di seluruh Nusantara agar panen semakin melimpah dan kehidupan kita makin sejahtera. Jangan lupa, tetap rawat sawah kita dengan ilmu dan kasih sayang, karena dari tangan petani lahir butir padi yang memberi makan bangsa. Terima kasih sudah setia menyaksikan Pertanian Nusantara. Dukung terus channel ini dengan cara like, share, dan subscribe, supaya semakin banyak sahabat tani yang bisa merasakan manfaatnya. Pertanian maju, petani sejahtera, Indonesia berjaya.